Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, kami hormati, dan juga pendengar radio Suara Iman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam. Dan senantiasa kita mengucapkan, ya Allah, tunjuklah kami, tunjuklah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Pemirsa, kita telah membahas atau telah mengkaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu doa-doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang terakhir yang kita panjatkan adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, mengampuni kita, tidak menghukum kita karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah Engkau hukum kami, ya Allah, jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami, pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban sebagaimana orang-orang terdahulu. Engkau bebankan sesuatu kepada mereka. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, doa ini surah Al-Baqarah ayat 285-286 adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita adalah manusia-manusia yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman kepada para rasul Allah, para rasul Allah dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada hari akhir. Kita mengucapkan Rabb ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian kita berdoa dalam ayat 286-nya. Dan doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 286, di mana sebelum ayat ini, sebelum ayat 285 ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala
dalam ayat 284-nya, di mana Allah menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubadu ma fi anfusikum, jika engkau menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisab kalian. Jika kalian menyembunyikan dalam hati, dalam diri kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah tetap akan menghisabnya. Yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengadab siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini turun memberitahukan kepada kita, atau kita dapat mengkaji ayat ini, membaca dan baca terjemahannya, ya, yang menunjukkan bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi milik Allah. Wa in tubadu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya, maka Allah akan mengadabnya. Yuhasibukum bihillah. Firman Allah, yuhasibukum bihillah, ini sangat memberatkan para sahabat Rasulullah SAW. Yuhasibukum billah, apa yang ada dalam hati, dalam diri kita sembunyikan maupun kita tampakkan, yuhasibukum billah, Allah akan mengadabnya. Sangat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Fastadda dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berat bagi para sahabat Rasulullah SAW. Fa'atau, lalu mereka pun datangi. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidakmampuan mereka. Mereka berkata, ya Rasulullah, Allah SWT telah memberikan perintah kepada kami, kepada kita, membebani kita, agar apa yang ada di dalam hati, ya, atau apa yang kita tampakkan, yuhasibukum billah, Allah akan mengadabnya, Allah akan memeriksanya, Allah akan menghisabnya. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tatkala mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, maksudnya Rasulullah SAW, kita telah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, kita mampu sholat, kita mampu puasa, kita mampu jihad fisabilillah, kita mampu sedekah. Namun telah diturunkan satu ayat dalam Al-Quran padamu, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mampu. Yuhasibukum billah, Allah akan menghisapnya. Wa in tubadu ma fi anfusikum tukhfuhu yuhasibukum billah. Ayat ini tidak mampu kita laksanakan. Kita mampu sholat, kita mampu perintah untuk jihad, perintah untuk sholat, sedekah, mampu. Namun ayat ini kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Berat sekali bagi kami. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengarkan para sahabat berkata demikian, beliau mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain. Apakah kalian ingin mengucapkan seperti ucapan-ucapan ahlul kitab yang terdahulu? Aturiduna, apakah kalian ingin mengucapkan an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Kalian ingin mengatakan seperti orang ahlul kitab, sami'na wa asaina. Sami'na itu artinya kami dengar, gitu ya. Kami dengar, ya Allah, wa asaina, namun kami tidak mau taat, kami mendurhakainya. Jangan mengatakan demikian, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bal qulu
Sami'na wa ata'na. Namun ucapkanlah sami'na wa ata'na. Dengarlah dan taatlah. Kami mendengar ya Allah dan kami taat. Ucapkanlah demikian. Rasulullah memberi nasihat kepada para sahabatnya agar jangan mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah tapi kami tidak mampu ya Allah. Namun ucapkanlah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bagaimanapun keadaannya. Ucapkanlah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah kami ya Allah, kepada Engkaulah kami kembali. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 285, doa ini ya, ghufranaka sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita nyatakan kepada Allah SWT, ya Allah, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah pada perintah-perintah-Mu ya Allah. Kami mendengar ya Allah perintah dan larangan-Mu. Kami taat ya Allah apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau larang ya Allah. Ghufranaka, ampunilah kami ya Allah. Rabbana wa ilaikal masir. Kepada Engkaulah kami kembali ya Allah. Mari kita menyatakan demikian. Jangan kita menyatakan sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah dan kami tidak taat. Yang nampak dalam perbuatan kita, seorang muslim hendaknya mengikuti bagaimana orang-orang muslim terdahulu, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286. Wa anzalallahu fi ithriha aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka setelah itu turun surat Al-Baqarah 285. Aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Demikianlah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka akhirnya mengucapkan sami'na wa ata'na. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 285-nya. Akhir ayatnya, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah. Kami taat ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka tatkala para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na dan berdoa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, falamma fa'alu dzalika nasahallahu ta'ala, maka Allah menghapus hukum dan ayat 284-nya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibukum bihillah. Dihapus oleh Allah hukumnya, bahwasanya Allah tidak akan mengadab apa yang tersembunyi. Allah tidak akan mengadab apa yang ada dalam hati. Turunlah ayat 286-nya di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai kesanggupannya. Baginya apa yang dia upayakan dan dia mendapatkan apa yang dia upayakan. Pemirsa, Allah SWT berfirman dalam ayat 286-nya surat Al-Baqarah, 286 ya, surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan apa yang dibebankan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa yang dia mampu. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diupayakannya dan dia mendapatkan balasan dari apa yang kejahatan yang dia upayakannya. Ditampakkan dulu, baru nanti akan dihisab oleh Allah SWT. Namun ayat 280 tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, Allah menghapuskan hukumnya. Apa yang dalam hati tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ditampakkan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
dia mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan. Kemudian seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah berdoa dalam menjalankan perintah Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami bersalah ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladina min qablina. Jangan engkau bebankan kepada kami apa yang engkau bebankan kepada orang terdahulu sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan engkau bebankan kepada kami ya Allah apa yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana. Maafkan kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Engkau lah pelindung kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafir. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Pemirsa, mudah-mudahan doa dalam surat Al-Baqarah ayat 255 ya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Kemudian disambung dengan doa dalam ayat 286-nya ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina dan seterusnya. Bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita mohon kepada Allah SWT agar dimampukan untuk mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan kita mohon kepada Allah agar tidak menghukum kita jika kita lupa atau kita berdosa bersalah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kemudian pada pertemuan kita kali ini juga kita akan membaca satu doa yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ya, surat 46 ayat 15. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Wasainal insan biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya telah memikulnya, membawanya dalam keadaan susah. Wa wada'athu kurha. Melahirkannya juga dalam keadaan susah. Wa hamluhu wa fisaluhu. Hamil dan menyusuinya, menyapihnya 30 syahra. 30 bulan. Hatta idza balagha shuddahu wa balagha 40 sana. Apabila dia telah mencapai dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini kita hafalkan ya. Jika ada kesempatan kita hafalkan surat Al-Ahqaf ayat 16. Rabbi auzi'ni. Ya Allah, tunjukilah aku an ashkura, untuk mensyukuri ni'mataka allati an'amta alayya, nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Kemudian wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku dapat beramal saleh yang kau ridai. An amal salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah aku, perbaikilah anak cucuku. Ini tuh betul. Waslih li fi dzurriyyati waslih li fi dzurriyyati ini tuh betul ilaika. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Kita akan membuka yaitu tafsir ayat ini. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Kita akan membuka dulu Al-Muyassar ya fi tafsir. Wasainal insan, kami wasiatkan kepada manusia an yuhsin fi suhbatihi, hendaknya dia dalam beramal, dalam bermuamalah, dalam kehidupan ini baik ya. Hendaknya dia baik dalam suhbatihi liwalidahi, dalam bermuamalah dengan orang tua hendaklah dia baik, berlaku baik. Wasainal insana
biwalidayhi ihsana. Ini dalilnya ya. Inilah kita dalam bermuamalah kepada orang tua kita dengan baik. Mengapa demikian? Allah menyebutkan hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Maka Allah menasihati kepada kita, wasainal insan an yuhsin fi suhbatihi liwalidayhi birran bihima fi hayatihima. Hendaklah manusia berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, dalam kehidupan kedua orang tuanya saat orang tua masih hidup, wa ba'da mamatiha, walaupun saat juga mereka sudah meninggal dunia, hendaklah tetap berbuat baik. Ingat ayat ini, wasainal insan biwalidayhi ihsana. Ayat ini turun atau kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap berbuat baik ya, sampai terus hingga kita meninggal dunia. Waktu orang tua masih hidup maupun orang tua sudah meninggal dunia, tetap terus wasainal insana biwalidayhi. Kemudian faqad hamalatuhu ummuhu janinan fi batniha ala masyaqqah. Ibunya saat mengandung ya, kita dikandung ya, dalam kandungan ibu kita, ibu kita mengalami hal yang sangat berat sekali. Tentunya para wanita, para ibu merasakan hal ini, bagaimana beratnya mengandung anaknya. Sangat berat. Hamalatuhu ummuhu janinan fi batniha ala masyaqqah wa ta'ab. Sangat sulit dan payah sekali ibu merasakan mengandung kita semuanya. Maka janganlah kita mengecewakan orang tua kita. Janganlah kita, terutama kepada ibu kita, membuat air mata ibu kita menangis sedih. Buatlah ibu kita meneteskan air mata bahagia melihat kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Dan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, wasainal insana biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, mengingatkan hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Ibunya mengandung dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah. Kemudian wa waladathu ala masyaqqah wa ta'ab aidan. Demikian juga saat melahirkan dalam keadaan sangat sulit dan payah sekali. Bapak-bapak ya, yang pernah menemani ibu istrinya ya melahirkan anak, saat kala melahirkan anak ya, akan menjumpai, melihat satu perjuangan yang berat dari seorang wanita, mengeluarkan darah, berusaha mengeluarkan janin dari perutnya. Setelah janin keluar, kemudian berusaha mengeluarkan tembolok yang usus yang nempel di usus bayi tersebut, dikeluarkan. Jika putus, maka akan menutupi pernafasan wanita, ibu yang melahirkan, dan akan berakibat meninggal dunia. Terputus, maka harus ditarik pelan-pelan. Setelah itu, belum usai, ibu menyusui, merawat. Sebagaimana dalam ayat ini kita akan jumpai ya. Waladatuhu ala masyaqqa wa ta'ab aidan wa muddatu hamlihi wa fidamihi 30 syahran. Masa seorang wanita, ibu kita, mengandung kita hingga menyapih kita 30 bulan. Jika ibu kita melahirkan atau tatkala kita dalam kandungan ibu kita ini 9 bulan,
Berarti 30 dikurangi 9 bulan. Jadi 21 bulan kita disusui, disapi. Jika kita dalam perut ibu kita 6 bulan, berarti 30 dikurangi 6, 24 bulan. 2 tahun kita disusui oleh dan disapi oleh ibu kita. Sungguh sangat lama sekali perjuangan seorang ibu. Wa bi dzikri hadhihi al-mashaq allati tatahammalha al-um dun al-ab dalilun ala anna hakkiha ala walidiha a'zam min haqqil ab. Penyebutan dalam ayat ini, hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Penyebutannya bagaimana beratnya wanita melahirkan, menyusui, menunjukkan bahwasanya hak seorang ibu itu lebih berat, yaitu lebih tinggi kedudukannya daripada seorang ayah. Daripada seorang ayah. Hatta idza balagha hadzal insan kamalu quwwatihi al-badaniyah wal aqliyah, hingga sampai seseorang yang dilahirkan oleh ibu, dia telah mencapai dewasa, dia telah mencapai badan yang kuat dan akal yang kuat. Wa balagha 40 sanah, umurnya sudah 40 tahun. Da'a rabbahu qailan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qailan Rabbi auzi'ni. Dia mengatakan, Rabbi alhimni, ya Allah berilah aku ilham, anashkura, untuk mensyukuri nikmat, anashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmat Engkau ya Allah. Berilah aku ilham untuk dapat mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, allati an'amta alayya, yang Engkau memberikan nikmat itu kepada aku ya Allah. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Waj'alni, dan jadikanlah aku dapat beramal saleh ya Allah. A'malu salihan tardahu, amal saleh yang Kau ridhai. Waslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku dan anak cucuku ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Min dunubi, dari dosa-dosaku. Wa inni minal khadi'ina lak bitta'ati wal mustaslimina li amrika wa nahyika al munqadina li hukmika. Aku tunduk kepada hukum-Mu ya Allah. Aku menyerah kepada Engkau ya Allah. Aku taat kepada Engkau ya Allah, tunduk pada ketaatan kepada Engkau. Aku bertobat kepada Engkau. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Seorang telah mencapai dewasa. Dewasa ya, di antara pendapat ulama, dewasa adalah usia 18 hingga 40 tahun. 18 hingga 40 tahun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat ini, tatkala seorang mencapai umur 40 tahun, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha 40 sanah, sampai dia mencapai 40 tahun, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Mari kita berdoa ya dengan doa ini untuk mengenang ya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita mengenang bahwasanya kita mempunyai orang tua, bahwasanya kita hadir dunia ini dari perut ibu kita, diciptakan oleh Allah SWT dari perut ibu kita, dan Allah mengingatkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wasainal insan biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena Allah menyebut seorang ibu,
Hamalathu ummu. Ibunya telah hamil. Kurha wa wada'athu kurha. Tatkala juga hamil kemudian melahirkan dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Maka kita berdoa, ya Allah, tunjuklah aku ya Allah untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Di sini Allah telah menyebut tadi, yaitu ibu kita. Allah menyebut hamalatu ummuhu, menunjukkan bahwa hak seorang ibu sungguh besar pada diri kita. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Jika seorang yang ayahnya meninggal saat dia masih kecil, dia yatim karena ayahnya meninggal, maka dia akan melihat perjuangan seorang ibu yang sangat besar menggantikan keadaan orang tuanya. Telah melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian berganti menjadi seorang ayah. Maka lebih lagi kita ingat ibu kita. Walaupun tatkala kita hidup, ayah kita sampai besar ayah ibu kita masih hidup, tetap sama saja. Seorang ibu memiliki hak yang luar biasa untuk kita baiki. Jika katakan ibu saya Ustaz, misalnya ibu saya bikin kecewa saya, dia nggak sayang sama saya misalnya, tetap perintah Allah kepada kita agar kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Kita tetap diperintah Allah untuk berdoa, tunjuklah aku untuk mensyukuri, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Allah menciptakan kita melalui ayah dan ibu kita. Kita tidak akan hadir di dunia ini jika tidak ada ayah dan ibu kita. Tetap mensyukuri. Dan hendaknya kita melihat keadaan orang tua kita. Jika orang tua kita ini melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, mengecewakan kita misalnya, jangan membuat air mata orang tua menangis, menetes kesedihan. Tetap kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik, membuat tetesan air mata bahagia pada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Seorang datang kepada Rasulullah, hadis ini hadis yang dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5971. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak aku untuk memberikan kebaikan kepadanya? Tanya orang ini, man ahaqqun nasi, siapa yang manusia yang paling berhak bihusni sahabati, untuk mendapatkan kebaikanku dalam bermuamalah? Manusia yang paling berhak. Kita bertanya sekarang ini kita melihat di samping kita ada istri kita, misalnya ada suami kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang-orang yang berjasa sama kita. Siapa manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan kepadanya?
Kita berikan senyum kepadanya. Kita berikan kata-kata indah kepadanya. Bahkan kita berikan harta kita kepadanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Qal ummuk, ibumu. Berilah kebaikan kepada ibumu. Berilah kebaikan yang terbaik kepada ummuk, ibumu. Qal thumma man. Lalu siapa wahai Rasulullah? Thumma, lalu setelah ibumu, ibumu lagi. Ibumu lagi. Qal thumma man. Setelah ibuku, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Thumma ummuk. Yang ketiga tetap ibumu. Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan. Kebaikan kita. Baru setelah itu ayahmu. Kata Rasulullah SAW, qala thumma ummuk, qala thumma man, qala thumma abuk. Setelah itu ayahmu. Pemirsa Al-Iman TV. Ibumu. 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 Kenanglah. Ingatlah jika saat ini orang tua kita sudah meninggal, ayah ibu kita. Ibumu. Kenanglah. Ingatlah. Berikan kebaikan yang terbaik kepada ibumu. Ibu kita sudah meninggal dunia. Kita berusaha memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Mendoakan orang tua kita. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah. Jauhkanlah dari api neraka, ya Allah, orang tua kami. Masuklah ke dalam surgamu, ya Allah. Ummuk, abuk. Al-ummu hiya mahallul birri wal ikram. Tempat kita berbuat baik, tempat kita memuliakan seseorang. Jika kita memuliakan seorang gitu ya, pertama adalah ummuk, ibumu. Wa ya ramzut tadhiyah wal fida, yutuhr wan naqa. Apa yang Anda ingat dari ibu Anda misalnya? Oh, ibu saya Ustaz sabar, mendidik kami dengan sabar ya Ustaz, menemani kami, mengantarkan kami tatkala sholat, menyuapi kami, menyiapkan makanan untuk kami, menyiapkan pakaian untuk kami, menggendong kami. Maka kenanglah ibu kita. Ramzut tadhiyah. Jika Anda kenal dengan istilah pengorbanan gitu ya, maka ibu kita adalah gambaran seorang manusia yang mengorbankan segala hal untuk kebahagiaan kita semuanya. Ramzul tadhiyah, pengorbanan. Ibu kita rela sakit di malam hari untuk merawat kita. Ibu kita rela untuk dicaci maki manusia untuk melindungi kita. Pengorbanan ada dalam diri seorang ibu. Wal fida, demikian juga ibu kita adalah manusia yang berkorban, yang berjuang untuk membela kita. Dari masa bayi ya, kita sekolah, dicarikan sekolah, kita bertengkar gitu ya, ibu kita berkorban untuk kita. Kita ummuka, itu sabda Rasulullah SAW ya, tentang manusia yang paling berhak
kita berikan kebaikan kepadanya, karena ibu adalah mahalul ikram, tempat kemuliaan. Sejauh mana kita sudah memuliakan orang tua kita? Sejauh mana kita sudah cium orang tua kita? Kita doakan orang tua kita jika masih hidup, ya. Jangan keluar dari kata-kata kita Jangan keluar dari kata-kata kita ucapan buruk. Namun ucapkanlah qaulan karima, Rabbirhamhuma, ya Allah kasihlah kedua orang tuaku sehingga mereka berdua mengasihi kami, ya Allah, di waktu kami masih kecil. Maka ibu adalah ramz, gambaran, ya, pengorbanan, wal fida, dan perjuangan, ya, gambaran orang berjuang, gambaran manusia yang berjuang, berkorban adalah al-um. Wa yal asl alladhi yashrufu bihi al-walad. Seorang anak mulia, ibunya yang mendidiknya, mempunyai jasa. Kita diajari orang tua kita, ya, alif, ba, ta, sa, gitu ya, atau aba, ta saja. Sekarang kita sudah pandai mengaji. Sekarang kita sudah hafal Quran. Sebelumnya ibu kita ngajar kita a, ba, ta saja. Wa yaliha al-am. Setelah ibu adalah ahakun nas bi suhbatihi, ibu adalah manusia yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, ya. Manusia yang paling berbuat baik kita baikin adalah ibu. Lalu setelah itu al-ab, ayah. Wa yaliha al-abu fi haqqil birri was suhbah, dalam kebaikan dan muamalah kita. Manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan adalah ayah kita. Wa fi hadzal hadits yahki Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan wa huwa Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah Rasulullah sallallahu, "Man aulan nasi bil ihsan ilaihi?" Siapa manusia yang paling utama kita berikan kebaikan kepadanya? Wal birri bihi fi musahabatihi lah. Siapa manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan kepadanya? Fa ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna aulan nasi bi husnil muamalah wa tibil muasyarah hiyal ibu. Manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan kepadanya. Kebaikan, kesolehan kita, harta kita. Manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah ibu kita. Kemudian dia bertanya kembali kepada Rasulullah SAW hingga 3 kali. Man ahakun nas, siapa manusia yang aku berikan kebaikan kepadanya? Man ahakun nas bisuhbati, siapa manusia yang paling berhak aku temani dia? Kita kan punya teman banyak, ya. Kalau ditanya kita, siapa temanmu? Siapa yang paling dekat dengan kamu? Si A, si B, si C. Kalau kita menyatakan, aku nggak dekat dengan orang tua saya sih. Aku nggak dekat dengan ibu saya, ayah saya. Kita membaca hadis ini, ya. Kita renungkan, apa sebabnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Ibumu
Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya, mengandungnya, menyapihnya 30 bulan. Melahirkan dan mengandung, menyapih, melahirkannya dalam keadaan yang sangat susah. Ibumu. Kita kenal ya, di bulan Desember ini ada hari ibu gitu ya. Biasanya kita dulu kalau sekolah itu kita mengenang tanggal 22 Desember gitu ya, hari ibu. Sekarang belum tanggal 22, hampir tanggal 22. Bukan hanya 22 Desember hari ibu itu. Namun ummuka. Setiap hari, setiap saat, manusia yang paling berhak kita berikan kebaikan kepadanya adalah ummuka, ibumu. Sebagaimana juga dalam surat Al-Aqaf ayat 15 ini, wasainal insana biwalidayhi hamlat ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Atau dalam surat, kita jumpai dalam surat Luqman ayat ke-14 demikian juga, wasainal insani biwalidayhi hamlatu ummuhu, ya. Kami mewariskan kepada manusia juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, melahirkannya dalam keadaan yang susah. Hamlatuhu ummu wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain, menyapihnya, menyusui dan menyapinya hingga 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah SWT dan kepada kedua orang tua. Maka hari ibu bagi kita adalah setiap hari. Bukan tanggal 22 Desember saja gitu ya. Karena agama ya, terang-terangan dalam Quran kita dapati ya, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wasainal insana dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janaha dhulli min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kami perintahkan manusia agar tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua yang mereka berbuat baik. Jika kedua orang tua atau salah seorang dan keduanya berumur lanjut, fala taqul lahuma uff, janganlah kalian mengucapkan wala tanharhuma, janganlah membentak kepada keduanya. Yaqul lahuma qawlan karima, namun ucapkanlah ucapan yang karim, yang mulia. Wakhfid janahaka minadh-dhur, wakhfid janahak, kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakhfid lahum janahaka minadh-dhul, kalian sopan santun kepada kedua orang tua. Ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita masing-masing kita ya berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira dalam surat Al-Isra ayat 24 dan juga dalam surat Al-Aqaf ayat 15 ini ya. Di sini kita diingatkan agar kita mengenang ya, orang tua kita. Kita lanjutkan membaca hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW Muawiyah ibnu Haidah bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa manusia yang pertama yaitu yang lebih utama aku berhak berikan kebaikan kepadanya? Maka Rasulullah menjawab, ummuk. Wa ajabahu bil ijabah nafsiha. Setelah pertama, kedua, ketiga dijawab ummuka. Wa hakadha awsahu bil wa akkada haqqaha fi husnil muamalah 3 marrat. 3 kali Rasulullah SAW menjawab agar dia memperhatikan hak ibumu. Maka masihkah kita
tega membuat air mata orang tua kita menetes karena sedih melihat kita? Apakah kita tega tidak menghubungi orang tua di zaman saat ini ya? Kita nelpon, kita WhatsApp ya dengan mudah. Apa kita tega membiarkan? Jika Anda mengatakan iya, orang tua saya kejam, orang tua saya menyakiti saya dan sebagainya, maka tetaplah firman Allah menyatakan wasainal insana biwalidayhi. Allah mengingatkan hamalatu ummuhu kurha wada'an, ibumu dulu mengandungmu, dulu melahirkanmu, wada'atu kurha, bukan 30 bulan mengandung dan menyapih. Setelah itu kamu jadi besar, menjadi kuat. Jangan durhaka, jangan melawan. Namun jika telah balau arba'ina sana, telah menjadi 40 tahun, justru kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian dalam hadis ini, tatkala Rasulullah menyatakan ummuka menyatakan bahwasanya hak ibu itu berulang-ulang 3 kali ya. Bayanan li fadliha 'ala sairil aqarib. Menunjukkan hadis ini ummuka dan Quran juga menunjukkan demikian ya. Wasainal insana biwalidayhi hamalat ya, kata disebut oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang paling berhak kita baiki atau kita buat kepadanya adalah ibu, dan manusia yang paling besar keutamanya, menjelaskan ya, dan hadis ini menjelaskan besarnya keutamaan seorang ibu itu atas anaknya. Besar sekali ya keutamaan. Hadis ini menjelaskan tentang bayanan li fadliha, tentang keutamaan seorang ibu ala sairil aqarib, dari seluruh karib kerabat. Jika kita mempunyai karib kerabat, misalnya ya kita mempunyai istri ya, kita mempunyai keluarga istri, kita mempunyai orang tua istri, maka kita lihat ibu kita. Dari seluruh kerabat itu, ibu kita. Seorang istri misalnya melihat ya suaminya mempunyai keluarga, mempunyai dan sebagainya, maka istri melihat ibunya, ibu. Ini menunjukkan bahwasanya bayanan li fadliha ala sairil aqarib dun istisna, tanpa terkecuali ibu mempunyai keutamaan yang besar. Thumma sa'alahu ar-rabi'ah thumma man qala abu. Keempat, abuka, ayahmu. Tatkala ditanya Rasulullah, siapa setelah itu ya Rasulullah? Setelah 3 kali ibu, ayahmu yang keempat. Fa karra sallallahu alaihi wasallam haqqal thalatha wa dzakara haqqal abi marrah wahida. Ibu disebut Rasulullah 3 kali. Ibu. Ayah coba ayah gitu ya. Ibu, ayah. Walaysa dzalika taqlilan min haqqil ab. Bukanlah ini menunjukkan pengurangan hak seorang ayah itu. Ayah juga sangat luar biasa ya, ayah kita ini ya. Wa innama huwa ta'kid ala idhami haqqil Namun menunjukkan bahwasanya penyebutan ummu ini menunjukkan besarnya, penegasan besarnya hak ibu itu besar sekali gitu. Dan ayah itu juga besar gitu, bukan sedikit. Bukan kalau ibu ayah sedikit biarin ayah gitu. Ayah juga besar. Kita berikan kebaikan kepada ayah kita. Namun ibu kita melebihi kebaikan yang kita berikan kepada ayah kita. Hak ibu sangat besar sekali. Namun ayah kita juga besar sekali. Maka tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi. Kami harus kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tuanya, ayah dan ibu. Ustaz, ayah saya cerai, ibu saya dicerai sama ayah saya, misalnya gitu ya.
tetap ayat ini tidak berubah. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Bagaimanapun ayah kita, tetap kita berikan hak perbuatan baik kepada dia. Setelah karunia Allah, kita hadir di dunia ini karena orang tua kita, ayah dan ibu kita. Walaupun terjadi perselisihan antara ayah dan ibu gitu ya, cerai misalnya, ibu dan ayah cerai, ayah meninggalkan ibu misalnya gitu ya, atau sebaliknya ibu meninggalkan ayah, langsung kita benci sama ayah atau sama ibu. Tetap kita bukan benci, yang ada dalam hati bukan benci, namanya apa? Doa. Tetap dalam Quran disebutkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Pada dua orang tua ihsan. Kedua orang tua bukan diberikan kebencian. Kedua orang tua bukan kita berikan hal yang menyedihkan, namun ihsan, kebaikan. Mari kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan soleha, memberikan kebaikan kita, ingat jasa orang tua kita. Bagaimanapun keadaan kita gitu ya. Misalnya orang tua saya menterlantarkan saya Ustaz gitu ya. Saya ditelantarkan orang tua saya Ustaz. Tetap. Wabil walidaini ihsana. Kalau kita hitung ya, hitung-hitungan gitu ya. Kamu ditelantarkan orang tua dari umur berapa? 6 tahun gitu ya. Sampai umur berapa? 40 tahun. Kamu lahir di dunia dari umur berapa? Biaya hadir di dunia berapa? Dihitung. Kalah kita. Hitung-hitungan gitu. Maka kita mengikuti petunjuk Al-Quran ya, bukan pakai perasaan. Mengikuti petunjuk Al-Quran. Allah menyatakan wabil walidaini ihsana. Maka kita menyatakan apa? Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Dan seterusnya. Pemirsa Al-Iman TV, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah sikap kita dalam mendengar perintah-perintah Allah. Perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Ampunilah dosa kami. Lihatlah langit ya. Saat malam, jam 2 malam gitu ya, jam 3 atau jam setengah 2. Bersih. Pas waktu bersih ya, langit bersih. Ada bintang-bintang. Bukankah indah gitu ya, langit? Begitu indahnya langit dengan bintang-bintang. Di pagi hari kita lihat sinar matahari. Langit bersih, tak ada mendung sama sekali. Sinar matahari muncul. Begitu indahnya langit ini. Lalu kita ingat bahwasanya surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita menyatakan sami'na wa ata'na. Walaupun kita menganggap itu berat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pemirsa Al-Iman TV, mari kita mohon kepada Allah SWT. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuni kita. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kepada Engkau lah kami kembali ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami bersalah ya Allah. Ya Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Janganlah Engkau bebankan kepada kami ya Allah beban yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup mikulnya ya Allah. Wa'fu anna. Maafkanlah kami ya Allah.
Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah ya Ghafurur Rahim. Warhamna, rahmatilah kami, kasihlah kami ya Allah. Anta maulana, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Insyaallah kita berjumpa lagi ya pada pekan depan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan doa-doa yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Semoga doa-doa tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita yakini, kita amalkan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, memberi rahmat kepada kita, dan mengumpulkan kita semuanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.